سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم زده شرفا يا رب زده شرفا يا رب زده شرفا وكرما وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفضل العالي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الحسن ثم الحسين وبقية صحابة وقرابة رسولنا صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى لم يتلين فتتاه مطلقا أبدا وما تزاد رسلا في مدى زمني يا رب واغفر لنا منه الضواب فلم تهرب وما وقع لضبة أبدا في جسمه ذو حسن يا رب واغفر لنا ما مضى بطرفه كان مرية ثبتت ولا يرى آثار بول منه في عالمي يا رب واغفر لنا ما مضى وقلبه عندنا معين قد نعست ولا يرى ظله بشمس ذو فاتن يا رب واغفر لنا ما مضى كتبه قد لاث قوما إذا جلسوا عند الولادة سبيا ذلك ختاتني يا رب واغفر لنا ما مضى هذه الخصائص فاحفظ وتكن آمنا من شر نار مشرقين ومن مهن يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'amillah la hawla wa la quwwata illa billah ma'awwa'u. Jemaah sekalian, mari kita awali dengan membaca ulang suratul Fatihah. Kita kirimkan kepada arwah-arwah
berikan anak turunan kita yang soleh dan solehah, berikan kita keluasan rezeki selesai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sini As-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Terus sekalian kita masih membahas tentang kitab Taqihul Wahid karya Al-Laith As-Samarqandi. Dalam hal ini adalah bab hakul zawj ala zawjati. Jadi haknya seorang suami atas istri. Artinya kalau dibalik itu kewajiban istri terhadap suami. Ini babnya memang bersinambungan. Ada lagi bab hakul mar'ati ala zawji. Ada juga nanti bab tentang kewajiban suami terhadap istri. Yang pertama ini adalah hakul zawji ala zawjatihi. Jadi kita punya hak, orang-orang laki, suami punya hak, di mana hak itu menjadi kewajiban seorang istri. Kita punya hak itu menjadi kewajiban seorang istri. Hak kita mana nih? Dari seorang istri. Dia nggak melayani kita, hak kita dilayani. Dia tidak menjaga muruah daripada keluarga pihak. Dia tidak menjaga harta kita. Jaga saya. Jadi kewajiban istri terhadap suami. Kalau dibalik makna seperti itu. Kalau kami Al-Laith As-Samarqandi rahimahullah ta'ala, hadatsana Abdul Wahhab bin Muhammad, hadatsana Muhammad bin Ali, hadatsana Muhammad bin Salih, hadatsana Abdul Rahman Al-Dawi an Abdul Aziz bin Khattab an Kibar an Ibn Al-Anzi an Salah bin Hubban an Abdullah bin Buraidah an Abihi. Qala jaa Arabiyyun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inni as'altu fa'aruni syai'an azdada bihi yaqinan. Qala utkul syajarah فارتدي قال اذهب فادعوها فذهب فقال أجيبي يا رسول الله فمالت على الجانب من جوانبها فقطعت عورتها ثم مالت على الجانب الآخر ثم أقبلت ثم أدبرت فقطعت عورتها. Jadi ada satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan kewajiban seorang istri terhadap suami. Yang meriwayatkan ini ada orang Badui. Riwayatnya Abdullah bin Buraidah an-Nabi. Jadi Abdullah bin Buraidah ini adalah salah satu dari bagian tabi'in. Dan kami dan bapaknya itu adalah sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun hadis ini derajatnya dhaif karena ada salah satu riwayat, periwayat hadis namanya Saleh bin Hibban. Ada dua yang mengatakan Saleh bin Hibban. Ini titik ke satu hilang aja diubah antara Saleh bin Hibban dengan Saleh bin Hibban. Nah, para ahli hadis menyatakan bahwa Saleh bin Hibban atau bin Hibban ini adalah lemah dia. Lemah di dalam hafalannya, lemah di dalam melampakan ilmunya. Tapi gurunya adalah Abdullah Buraidah. Abdullah Buraidah itu salah satu ahli hadis. Itu terpercaya dan beberapa hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim asalnya
Khawaidah itu salah satu sahabat keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi begitu terlihatnya hadis-hadis Nabi itu, tapi orang yang lemah saja itu hadisnya menjadi dhaif. Padahal lemahnya dia tidak selemah kita. Ada satu kebenaran hadis ada yang lemah hafalannya, itu dikatakan dhaif. Padahal hadis itu sahih. Derajatnya dhaif gara-gara ada satu orang, satu periwayat hadis yang lemah pemahamannya, lemah hafalannya. Tapi lemah-lemahnya kalau dibandingkan kita, jauh solehnya dia kalau jauh. Tapi kadang-kadang orang yang betul hadis dhaif, betul. Kadang-kadang orang betul hadis dhaif itu dhaif. Dhaif itu ada salah satu perawinya, tapi sumbernya An Abdullah Al-Quraida itu sahabat Nabi. Hanya karena melewati salah satu perawi yang lemah, maka dikatakan hadis dhaif. Jadi jangan terlalu a priori dengan hadis dhaif. Dhaif kan di mana tuh? Apakah dia dhaif penipu? Apakah memang dia penjahat? Enggak sekali. Dia dikatakan orang itu lemah, dia hafalannya kan. Daya tangkapnya dulu. Kan kita murid-murid itu beda-beda orang, beda-beda kualifikasinya, pemahamannya. Ada satu harus hadis ini sampai melewati ini orang, ini perawi, jadi dia lemah. Jadi kita jangan perawi dengan hadis dhaif. Walaupun makanya untuk menunjukkan hadis dhaif itu tidak untuk digunakan sebagai dasar hukum, ya, dasar hukum. Tapi untuk semangat dalam ibadah, di dalam kita keyakinan di dalam kita mengharap kepada Allah, ya, itu sangat bagus untuk kita gunakan. Karena hadis itu sumbernya adalah sahih. Nah, diceritakan dikisahkan dalam hadis ini, jahat Arabiyun ila Nabi. Jadi dulu orang Badui bukan hanya di Banten aja, di Arab juga ada Badui, Arab Badui. Namanya Badui ya, itu lebih kampung dari kampungan. Badui. Jadi apa istilahnya? Dia betul-betul tuh ingin membuktikan sesuatu yang harus ditunjukkan. Seperti Nabi itu adalah putusan Allah. Dia tahu, tapi dia minta pembuktian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa katanya? Kata orang Badui, ini aslam itu. Aku telah masuk Islam. Gitu. Pada ini syai'an azdadu bihi yaqinan. Tunjukin kepadaku, tunjukin kepadaku sesuatu untuk menambahkan imanku, keyakinanku, karena aku Islam. Apa begitu ya tuh? Kalau majuin maka Nabi mengatakan kami dulu, apa yang kau inginkan? Ini orang Badui ini pembuktian untuk menunjukkan sajalah. Panggil untuk pohon. Pohon kan nggak masuk akal kita panggil pohon. Untuk menunjukkan sajalah, mau nanti suruh datang ke kamu. Suruh datang ke kamu ini kata orang kata Badui. Kalau itu Fatuma, maka nanti boleh tanya orang Badui itu, ya mau pergi. Dia yang suruh panggil, sudah panggil suruh mari. Panggil itu pohon. Fatuma. Bagaimana Allah haji Rasulullah SAW, kata orang itu, pohon, coba kau miring ke arah Rasulullah. Coba kau miring ke arah Rasulullah. Bagaimana kalau jadi di jalan itu pohon ini miring. Bapak Eropa dan sambil dia juga berjalan dengan mengangkat akarnya. Itu mana kalau jadi di apa? Dia miring sini, dia miring ke sana ke pohon. Ya. Itu aku banget maju, aku banget dia mundur ke pohon dengan akarnya angkat. Dia maju, dia mundur, dia ke samping kanan, samping kiri. Ya. Fatakotokan orang punah dengan mengangkat daripada akarnya. Apakah tadi orang punah orang Muhammad intahan ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam alaihi.
sampai akhirnya pohon itu berada di hadapan Nabi, berada di hadapan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jalan di pohon sampai mengucapkan salam kepada Nabi, Assalamualaikum ya Rasulullah Sallallahu, sampai mengucapkan ini. Maka Arabi, maka orang Arab Badui ini berkata, hasbi, cukup, kata orang Arab ini, cukuplah, hasbi. Fa'amaroha baru jangan padalat Arab Muhammadah dengan mungkin. Engkau perintahkan itu pohon, ya. Dia berjalan, dia bergerak, dan dia kembali lagi kemana? Tempatnya. Ini orang Badui dibuktikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semesta faqala al-Arabi. Akhirnya Arab Badui ini barulah dia percaya, dia yakin bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dia tambah yakin. Apa dia mengatakan? Orang Badui ini mengatakan, "Akhbirni ya Rasulullah fa aqbala ra'sak wa rajulaika wa adzin lahu." Ya Rasulullah, izinkan kepadaku ya untuk memegang kepalamu dan kedua kakimu. Maka diizinkan kepada Nabi. Kalau katakan ini dicium kepalanya di dadanya, terus dicium kakinya. Faqala ra'sahu wa rijlaihi faqala ata'adzan li an asjuda lak. Minta tambahan, bukan sekedar hanya dicium daripada kepala dan kakinya. Si Arba'in ini ingin sujud kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika kau izinkan ya Rasulullah, aku sujud di hadapanmu. Apa kata Nabi? La tasjudni, jangan engkau bersujud kepadaku. Wala yasjudu ahadun li ahadin minal khalqi minal khuluq. Tidak ada, kata Nabi, makhluk itu saling sujud di depan makhluk. Tidak ada satu makhluk yang sujud di hadapan makhluk. Walaupun tu amiran, andai kata aku diperintahkan, andai kata aku diberikan wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala, amara amiru ahadan bidzalika la amartu mar'an an tasjuda li zawjiha ta'ziman li haqqihi. Maka kalau ada diperintahkan seseorang sujud dengan seseorang, itu aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suaminya, ta'ziman li haqqihi, untuk memuliakan hak-hak daripada seorang suami. Ini berangkat dari sini. Maka ada satu hak seorang suami atas istri, tapi kewajiban istri terhadap suami. Sampai Nabi mengatakan seperti itu. Kalau ada perintah, aku diberikan kewenangan, maka aku perintahkan seorang istri sujud di hadapan suami. Tapi ini kan ada larang, tidak boleh. Begitu mulianya seorang suami yang saleh itu di hadapan istri yang saleh. Jadi kadang-kadang kita kenyataan kehidupan kita tidak demikian. Banyak problem yang bermasalahan, akhirnya muncullah ya, dari sisi perjodohan, kadang dari teman sekolah, kadang teman lama, itu akhirnya kemuliaan seorang suami jadi nggak kelihatan. Ya teman lama bagaimana sih? Akhirnya jadi jodoh gitu, ataupun dia sudah berpisah ketemu lagi. Jadi disinilah letak kelemahan rambutnya, abu-abunya kehormatan suami di hadapan istri kan seperti itu. Waruya Atta an Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhu, dari Atta an Ibnu Umar, jadi anak daripada Sayyidina Umar. Beliau meriwayatkan qala ja'at imra'atun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqalat, datang seseorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam
dan dia berkata, ya Rasulullah, ma haqqal zawj ji'alal mar'ah, apa haknya seorang suami terhadap istrinya? Yang pertama, ala tamna nafsaha walau kanat ala dhahri qatadin. Begitu ya, ada seorang wanita bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak seorang suami ya, dari istrinya. Ya. Jadi ini namanya kewajiban seorang istri terhadap suami. Apa kata Nabi? Allah tamna nafsaha walau kanat ala dhahri qatadin. Jangan engkau tolak dengan hawa nafsumu walau kanat ala dhahri qatadin. Ketika suami ingin berhubungan, walaupun engkau dalam kendaraan nanti mengatakan dalam di atas ontak pun ya, di atas kuda, di atas ontak. Nabi sampai memuliakan seorang suami sampai demikian. Walaupun tujuan pernikahan itu salah satu bukan daripada melampiaskan hawa nafsu, tapi sudah barang tentu ketika hak suami ini yang diangkat adalah hak suami. Hak suami ini harus dijunjung tinggi oleh seorang istri. Sampai suami yang minta itu harus dituruti, walaupun si wanita ini atau dia di atas kendaraan minta ataupun dahulu kan ada mobil. Wala tasumu yawman illa bi'idni illa Ramadan. Dan janganlah engkau puasa ya walaupun satu hari kecuali dengan izinnya, illa Ramadan, kecuali Ramadan. Kecuali bulan Ramadan itu enggak ada izin sama suami karena sama-sama puasa. Puasanya tingkatannya adalah hukumnya wajib. Tapi kalau puasa sunnah harus betul-betul ada izin daripada suami. Karena ketika seorang istri, ada beberapa riwayat mengatakan, ketika seorang istri itu berpuasa tanpa izin daripada suami, itu pahalanya walaupun dia jalani puasa ini dengan baik, dengan menjaga dari hal-hal yang membatalkan, itu pahalanya untuk si suami, dosanya untuk si istri. Bayangkan betapa mulia hak seorang suami ya, atas istri. Istri ini harus betul-betul ya menggali daripada kerukunan hidup berumah tangga melalui daripada anjuran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika istri memahami apa yang menjadi hak seorang suami, apa yang disampaikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan rukun dalam keadaan bagaimanapun. Suami tidak selamanya dia dalam keadaan prima, tidak selamanya dia dalam keadaan berada. Si istri harus bisa memainkan perannya untuk senantiasa tidak lepas daripada penghormatan terhadap suami. Ini kewajiban seorang istri yang menjadi hak seorang suami. Fa inna fa'alat kana ajruhu ajru lahu wa wazru 'alaiha. Apabila dilaksanakan, maka pahalanya itu untuk si suami. Al-ajru lahu, pahalanya itu suami, wal wazru 'alaiha, sementara dosa-dosanya untuk si istri. Kan sia-sia, bukan sia-sia lagi. Ya. Bahkan dosanya pula dialihkan kepada si istri itu sendiri yang berpuasa. Wala takhruj illa bi'idnih, dan jangan keluar rumah kecuali mendapatkan izin dari sang suami. Fa in kharajat li nafsiha la'anatha malaikatur rahmah wa malaikatul 'adzab hatta tarji. Walaupun dipaksakan seorang istri keluar rumah ya, tanpa seizin suami, apa kata Nabi? La'anat had malaikat, maka dia akan laknat
oleh para malaikat, malaikat rahmat. Ini malaikat kasih sayang. Maka di sini dicantumkan malaikat rahmat. Padahal malaikat rahmat ini adalah malaikat yang memberi kasih sayang. Malaikat rahmat aja melaknat kepada seorang istri yang keluar rumah tanpa seizin daripada suami. Wa malaikat al-azab, begitu juga malaikat pelaknat, malaikat azab, malaikat tukang azab sudah jelas-jelas dia mengazab. Hatta tarji, itu wanita, seorang istri bepergian dari luar rumah, melangkahkan kaki satu langkah dari rumah, itu dalam naungan laknatan Allah, laknat para malaikat Allah SWT. Sampai dia kembali pulang, itu dalam laknatan para malaikat, laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini semata adalah menjunjung tinggi daripada hak seorang suami. وأن قتادة قال ذكر لنا أن كعبا قال أول ما تسأل المرأة عنه يوم القيامة عن صلاتها. Dari Ibnu Qatadah, salah satu sahabat baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia meriwayatkan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Awal ma tas'alul mar'ah anhu yawmal qiyamah an salatiha." Yang pertama yang ditanya kepada seorang wanita, seorang istri pada hari kiamat itu adalah an salatiha, adalah salatnya. Tsumma an haqqi zawjiha. Selanjutnya bagaimana dia menjaga hak-hak daripada suami. Dia menjaga daripada menjalankan, menghormati daripada hak-hak suami. Jadi sholatnya siapapun kita pasti akan awal yuhasabu bisa bayar kiamat as-shalat. Sampai seorang wanita, seorang istri pun adalah juga as-shalat. Tapi selanjutnya adalah yang kedua itu tumaan haqqi zawjiha. Selanjutnya adalah yang ditanyakan, bagaimana engkau memuliakan suamimu, bagaimana engkau melayani suami. Itu berapa? Ini satu ayat dulu nih, hak seorang suami dari istri. Nanti ada hak seorang istri dari suami. Wa an Hasan an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza harabatil mar'ah min baiti zawjiha lam taqbal laha salatan hatta tarji'a wa tad'u yadaha fi yadihi wa taqulu isna' bi ma shi'ta wa anna al-mar'a idza sallat wa lam tad'u li zawjiha radat 'alayha salataha radab 'alaiha salatuha hatta la tad'u li zawjiha. Ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika idza harabatil mar'ah, itu ketika seorang wanita ini pergi dari rumahnya, bahasa kitanya mah ngambek dah, ya, lam taqballaha salatan, maka salatnya enggak diterima, ya, selama dia hatta tarji'a wa tad'u yadaha fi yadihi. Selama bepergian keluar rumah, di perempuan ngambek kan banyak ya. Perempuan ngambek, seorang istri ngambek, ya banyak faktornya ngambek, ya. Orang laki juga ngambek, ya. Ini selama ngambek keluar rumah tanpa redhonya seorang suami, dia sholat walaupun dia di rumah ibunya dan orang tuanya, dia sholat lam tuqbal salatu, maka sholatnya itu tidak diterima, ya, karena dia ngambeknya. Beda kalau dalam urusan umpamanya proses cerai, proses, ya, tapi di sini ada alam ketika dia pergi tanpa keredaan seorang suami, maka sholatnya tidak diterima. Hatta tarji wa tad'a yadaha fi yadihi, sampai dia itu kembali ke rumahnya
dan minta maaf kepada suami, tangannya taruh di atas suami. Jadi suami begini, tangan minta maaf, bang maafin ya tadi saya ngambek, tadi saya kesel, minta kalung mas gak dibeliin, saya minta mau jalan-jalan ke puncak boleh gitu. Bukan begitu neng, abang belum punya duit gitu. Minta bang sekarang ayah minta maaf karena ayah paling gak bisa nahan emosi gitu. Ayah pergi begitu aja ninggalin abang, ada ayah di luar kepikiran juga dia sama abang. Sekarang ayah minta maaf, tuh taruh tangan itu. Ketika itu dilakukan oleh seorang istri, mataku isna bi nasita, maka dia berbuatlah sesuatu dengan isna bi, maka lakukanlah nasita. Seorang istri bilang gitu, isna bi nasita, karena aneh siapa abang apa juga isna bi nasita. Sekarang mana kalau begini pasrah dah, mereka aja bang. Itu ketika itu dilakukan, maka baru sholatnya itu dia melaksanakan baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akal mar'ah idza sholat lam tad'u li zawjiha lagi. Raddat 'alaiha sholatuha hatta tad'u li zawjiha. Ketika seorang istri sholat dan dia tidak mendoakan suaminya, dia tidak mendoakan suaminya, raddat 'alaiha sholatuha, itu sholatnya ditolak. Dia sholat ini doa saya, Allah ya Allah, suami saya sakit-sakit sehatkan badannya, suami saya lagi usaha lancarkan usahanya, suami saya lagi sekolah luruskan sekolahnya. Ketika seorang istri tidak mendoakan, kata Nabi, raddat 'alaiha sholatuha, maka sholatnya tidak diterima. Hatta tad'u li zawji, sampai dia mendoakan suami. Ini kadang-kadang kan kita begitu ya, karena ketidaktahuan seorang istri, ketidakpahaman seorang istri, maka perkara-perkara semacam ini memang menjadi fundamental, menjadi dasar buat keutuhan rumah tangga ya, yang dijalankan oleh dua pasangan umat manusia. Karena satu sisi manusia berjodohan itu tidak dengan satu suku, tidak dengan satu marga. Kadang-kadang istrinya Betawi, lakinya orang Jawa, kadang istrinya Betawi, suaminya orang Medan, Lombok, orang suami Betawi Jawa, dan di situ akan muncul karakter-karakter di mana seseorang itu akan kembali kepada karakternya ketika dia sudah menyatu. Ya mungkin kalau pendekatan PDKT masih nyimpen tuh, ya masih nyimpen nahan daripada kebiasaan jeleknya ya, itu di depan pasangan. Tapi kalau sudah berkumpul nyala satu dua itu sudah, kalau bahasa itu sudah ngablak lagi, sudah nyablak gitu. Masing-masing sudah menunjukkan kekurangan-kekurangan. Nah, kekurangan-kekurangan inilah yang harus betul-betul masuk dalam konsep penghormatan seorang istri terhadap suami, begitu juga konsep penghormatan suami terhadap istri. Nah, ini dilakukan maka akan jalan sebagaimana doa bagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menjadi sakinah mawaddah warahmah. وعن قتادة قال ذكرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته وهو يومئذ بمنى. Ini dari Imam Qatadah masih bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berkhutbah, di dalam khutbahnya ketika beliau berada di Mina, ayuhan nas, beliau mengatakan ayuhan nas, anna lakum ala nisaikum haqqan, sesungguhnya bagi kalian
atas wanita-wanita kalian itu ada kewajiban, ada hak. Wa anna lahunna 'alaikum haqqan, begitu pula mereka juga dari kalian ada hak. Jadi sama-sama mempunyai hak dan sama-sama mempunyai kewajiban begitu. Wa inna min haqqikum 'alaihinna ayahfadna furushakum. Sesungguhnya min haqqikum, dari kewajiban kalian terhadap alaihinna, terhadap mereka, terhadap hak seorang suami, ya, terhadap dari istri, kewajiban istri terhadap suaminya itu yang pertama ayahfadla, dia harus menjaga urusan tempat tidur. Kita kan punya tempat tidur sendiri sepasang. Biasanya suami istri punya kamar sendiri, tempat tidur sendiri, itu harus dijaga. Wala ya'dhan fi buyutikum li ahadin takrahuhunna, jangan sampai kamar tidurnya, ya, ruang-ruang tidur pas kita berdua ini dimasuki oleh orang-orang yang kita tidak sukai. Ini kita masukin kamar ini, kamar suami istri ini harus menjadi kamar yang safety gitu, yang terjaga, tidak boleh sembarangan orang masuk. Sekarang banyak dimasuki dia, dimasuki suami istri, masukin itu pasangannya. Ini malah sengaja, ya, ini salah satunya hak, ya. Jadi haknya suami terhadap istri itu dijaga tempat tidurnya. Jadi nggak boleh istri memasukkan laki-laki lain, begitu bahasa kita. Wala yatina bi fahishatin mubayyinah, dan juga tidak boleh itu kamar-kamar, ya, sepasang suami istri, kamar suaminya itu dijadikan ajang maksiatan gitu. Baik, nahunna fa'anna dzalika faqad halallahu lakum an tadribuhunna darban ghaira mubrahim, ya. Nah, ketika seorang wanita, seorang istri melakukan perkara atau perbuatan itu, faqad halallahu, maka Allah halalkan kepada seorang suami itu untuk memukul istri, ya, tarban ghairu mubrahim, pukulan yang tidak menyakitkan atau membahayakan. Pokoknya lu ponakan gue masing-masing kemarin, lu ponakan cowok masing-masing gitu. Ya, gitu. Nah, kalau udah lain perkara, berat perkaranya beda. Ya. Jadi sedemikian mulianya sampai tempat tidur suami istri itu harus dijaga oleh seorang istri. Wa inna min haqqihinna 'alaikum al-kiswatu wa nafaqatu bil ma'ruf, dan sisi lain adalah hak daripada seorang kewajiban hak seorang istri terhadap kalian, nantinya kewajiban suami terhadap istri, ya, al-kiswah wa nafaqah, itu pakaian. Jadi istri ini kan, wanita-wanita ini kan tidak memang kecenderungannya itu dengan bersolek, dengan berhias, dengan berpakaian. Maka si suami harus punya pengertian itu, harus punya perhatian itu. Istri kalau diajak ke mall, ya itu gilanya kita ambil, walaupun di mall dia nggak beli apa-apaan, ada daster, ada baju, senang dia. Maka itu menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya, al-kiswah, memenuhi daripada kebutuhan pakaian. Cuma kan kalau kita mah kadang-kadang belinya tak sama, ya. Jadi tak sholat kegedean atau warnanya nggak cocok, ya, kasih duit aja udah. Dia tuh beli, ya. Nah, kita ajaknya dia milih gitu, dan kita beliin, ya. Itu bagian daripada hak istri
dari suami. Wa nafaqah bil ma'ruf, dan juga mencari nafkah dari yang baik-baik, ya, jelas-jelas. Ini kewajiban daripada seorang suami terhadap istri. Wa ruwiya an Anas bin Malik